kalau Gus Dur ngomong Al-Qur'anul Qadim iku wahyu minulya tanpa dinulis tapi bisa diwaca. Bener tahun iku. Nah untuk tahun berikutnya siapa tahu berubah, wahyu yang minulya iso ditulis juga bisa dibaca. Makanya jenengan sing apal Al-Qur'an dari sisi makharijul huruf secara syar'i ojo kemlelet. Ngerti ayatnya, maknane ayat muhakamah Al-Qur'an, bahkan jenengan hafidah ojo kemlelet. Tahu kemlelet? Ojo kemlelet nang Allah. Temen ojo. Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wa qala aidan wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik fi 'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun panjenengan berada, rahimakumullah. Sesuai dengan materi kita pada malam hari ini adalah piye carane, bagaimana caranya bagi panjenengan kali kula yang belum bisa bertemu Allah malam hari ini, walaupun 5 atau 10 menit bisa bertemu. Dan bagaimanapun panjenengan yang sudah bertemu Allah yang durasinya masih sedikit, bagaimana malam hari ini malah ditambah Allah. Bagaimana caranya kita yang sudah durasi sudah panjang, piye carane, bagaimana caranya tidak mudah hati sampean kali kula terpengaruh dengan kebiari dunia. Sebab mekaten niki kita sudah hampir penghujung tahun 2024. Sesuai dengan apa yang sering kami katakan dulu, bahkan saya masukkan dalam satu tema, janganlah panjenengan kali kula sebelum tahun 2025 hati belum bertemu Allah. Karena di situ Allah sampun ngendika, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu sebelum kematianmu itu datang. Sebab jikalau belum dengan laksanakan di dunia ini, sumala tunsoru, ruhaniyah kita dalam kegelapan, masuk dalam alam yang gelap. Ini sebuah peringatan dari Allah. Dan juga ayat ini ditegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 72, sing sapa wonge takalane dunya atine isih buta alias belum bertemu Allah kok yo ketekan pati, mongko wong kuwi bakal wuta ning alam kelanggengan. Wong itu bakal wuta ning alam kekekalan. Mula dalu niki bengke setelah yang belum baiat, setelah baiat nanti kita praktek walaupun itu 5 maupun 10 menit. Mungkin nanti bagi panitia ketika kholwah, jikalau
bisa dilaksanakan sebagian lampu dipateni nek iso leka jenengan terpejam mawon nanti dengan mudah. Disitulah jenengan bisa memfanakan keakuan makhluk dalam hati jenengan. Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk bertemu Allah dengan mudah? Sebetulnya itu angeli digawe dhewe. Bukan kok ya Allah ngengel boten. Bukan berarti Allah itu mempersulit, boten. Justru Allah mempermudah. Oleh karena di dalam setiap diri kita itu ada yang namanya nafsu, ada yang namanya sifat basariyah. Inilah Pak yang menjadikan tertundanya hati ini tidak bisa bertemu Allah. Padahal Allah itu yora atur, Allah itu wujudnya yora jauh, tidak jauh. Itu ada di dalam diri jenengan sing sering kula sebut sebagai subhanalladzi asra bi abdihi. Yang ini itulah zat yang maha suci yang disebut sebagai urip yang. Nah, terus bagaimana nanti caranya dengan mudah? Mohon dipisah hati dengan kali kuno dengan berlaku yang baik di mata Allah. Berlaku jasad dohir keterangan ini hukum syariat. Tetapi yang bertemu terhadap Allah malam hari ini adalah rohaniah. Inilah yang disebut fal ya'mal amalan sholihan, laku sira kabeh dengan laku yang bagus. Iya, maksudnya laku yang bagus di situ. Jenengan kekal membawa wasilah. Wasilah itu apa? Diterangkan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Wa'talu lamtu gowo perolehlah, bawalah al-wasilata intali. Untuk apa? Ilaihi wa'alaihi, raihlah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah yang namanya wasilah. Nek miturut ayat itu wacanane wa'alu ilaihil wasilata. Tapi boleh kalau maknani wa'alu, carilah al wasilata. Ini kalau dahulukan wasilah itu. Ini kali mendekat dan bertemu Allah ini. Dijawab di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqatis samsaka fil urwatil wufqa lam fisoma laha. Kal teguhlah tali Allah itu, jangan sampai kau lepas. Pundi wasilah tali yang dimaksud di situ? Tali robot wayud min billah. Tali ini bisa melepaskan rasa iman di dalam hati sampai kali dulu terhadap selain gesang. Dalam hal tali ini bakal bisa untuk melepaskan pengakuan kita sebagai makhluk yang wujud, pengakuan kita makhluk yang bisa melakukan ini itu, pengakuan makhluk dari segala kemampuan diri sebagai makhluk yang menghadap, yang berzikir. Maka wayuk mimpinlah. Jelas di situ malam hari ini Anda pasti akan ketemu Allah. Terus wasilah kali ini itu yang disebut apa? Itu tadi fungsinya. Inilah Pak Bu sing sering kula bahas setiap konten
wa huwa al-dzikru bisiril asrar min tauhidi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yaitu zikir sejatine zikir. Sejatine zikir itu zikir sing ora diungkap, ora disebutne jenenge, bila suwarin makalamin walafin. Artinya jenengan atine iki wukuf qalbi, meneng diam. Orang Jawa mengatakan meditasi, yang tujuannya untuk mencapai kesadaran mutlak dalam hati jenengan bahwasanya kita makhluk itu tidak ada. Kita makhluk itu tidak punya hak untuk bisa kholwat. Kita makhluk tidak punya hak apapun untuk memiliki apapun. Bisanya itu lepas, nikmati sampai nanti sadaran bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri dan di luar diri itu wujud nyatane Allah. Belum wangsuli hati sampai nanti kalau sudah masuk dan mengamalkan, melaksanakan zikir sirul asrar, wajib hati jenengan iki ngraosake bahwa di dalam diri Anda yang disebut hidup itu wujud sejatine Allah. Wis nanti jenengan dilakoni Allah yang bagaimana nanti terserah. Nanti ya terserah. Inilah yang dimaksud perbuatan ruh atau hati yang soleh, yang bagus. Ini tidak hanya bisa dilakukan ketika saat jenengan meditasi jauh dari keramaian, tapi juga bisa Anda lakukan di tengah-tengah jenengan iki kahanan ramai. Artinya Rasulullah itu nitipake pesan yang berupa uswatun hasanah, perbuatan yang bagus. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah itu merisake cara untuk meditasi, cara untuk bertemu Allah. Apa di situ dikatakan liman kana yarjullaha. Dasar pertama, hati harus ada keinginan untuk bertemu wujud Allah, yaitu urip ning awake dhewe. Itu pada diri Anda masih kira. Cuman malam hari ini kita sama-sama untuk berada hanyalah yang ada. Itulah kesangkang sejati. Tondone yo nopo jenengan mengki rasa semuanya enggak ada, kosong. Diri Anda yang gak ada. Yang ada dalam hati Anda, innani anallah, sesungguhnya aku iki sejati ini Gusti, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Sing bicara iku senes kita, nah wong kita sudah gak ada. Nama si Saleh, nama hamba, nama ruh itu sudah fana, tinggal nama anak, yaitu nama ingsun Allah. Nek umpama kula sebatake, ya urip iku sing dawuh. Ya urip iku ya sing dawuh. Kalau sudah di titik niki mengki, pasti jenengan akan digelar wujud nyatane dohir Allah. Ya alam semesta niki yang dulu cahayane Allah atus ditakoni endi sing wujude setrum iku. Setrum apa? Wujudku ya cahaya iki. Mengapa saya dohirkan dengan sesetan cahaya? Karena supaya dikenal oleh hambaku.
Mengapa nurku itu berupa seluruh alam semesta ini? Supaya dikenal wujudku iku dateng kawula pada hambaku. Tapi aku kata seteru, aku kata Allah, walaupun mengatakan nur hidupku, ini berlaku bagi jenengan yang masih ketemu Allah di dalam nyatani wujud Allah batin, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Belum ke dohir. Nanti kalau yaitu makom kelas selasi HP dohir Allah, maka sudah ini nanti urusan Gusti Allah sing ngelakok kepada Allah di dalam surah apa? Siapa sih di untali wail? Yunus, surat Yunus ayat 6263. Allah sebutkan, ingatlah bahwasanya hanya kekasih Allah. Kekasih Allah. Inna auliya. Siapa kekasih? Kekasih sebelum acara berlangsung. Allah. Setelah itu Allah tarik lagi. Ditarik Allah lagi. Siapa yang bisa membantah dan menghalang-halangi hujan itu diberhentikan? Gak ada yang bisa bantah. Mungkin ketika kita belum beriman, jenengan mesti ada iman. Oh, tukang siwerik jos. Ngoten nggih? Sebabnya ditekakno teko daerah pundi wae. Tadi sudah digompongi apa? Sing wangi iku tupo. Wis, media ini media tupo. Ada media jalankan perintah jasmani. Makanya takwa ini. Ilmu sudah, sampai pembahasan la ilaha illa ana sudah. Amal praktek iya carane sudah. Istiqomah ini tinggal kita terus merapeti atau apa merapeti itu Pak. Asale gonggang jadi rapat iku apa? Hah? Bahasa Indonesianya mengencangi nggih, bukan jamu rapet niku lho ya. Bukan. Merapeti itu mengencangkan ilingi ati nang Gusti Allah wonten mriku. Paham nggih? Niki dasar gak main-main. Ini hujah gak main-main. Sumbernya itu dari Al-Qur'anul Karim. Sing banyak umat manusia tidak tahu maksudnya disebabkan tidak tahu sentrongane Al-Qur'anul Qadim. Akhirnya ilmu sejati, ilmu tauhid iki ditolak. Pun inilah materi yang wajib kusampaikan tentang wasiat ini. Wis malam hari ini ya sareng-sareng kita praktek untuk menemui Allah di dalam diri kita masing-masing. Dengan cara wasilah itu sampean sambungkan terhadap urip di dalam diri sampean. Apa? Sambungno antara ruh atau hati pada gesang di dalam diri Anda dengan cara Anda harus melepaskan rasa pengakuan diri kita sebagai makhluk. Artinya, tulung ning ati sampean iki oncolno aku Allah. Berarti itulah yang disebut Sidratul Muntaha. Sadare ati bahwasanya makhluk diri ini la maujud, tidak wujud. La af'al, tidak yang melakukan. Ternyata yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun nggih? Paham nggih? Pun sekarang monggo sareng-sareng beat rumiyin, yang belum beat, yang sudah ngalir mawon. Sebab niki beat di Pantai Ngantep niki
tidak hanya permohonan dari saudara kita di lokasi atau di luar sana, saudara kita yang ada di alam muhadharah, itu juga permohonan dari saudara kita yang ada di alam mukasyafah. Jadi tolong, mengapa Allah mentakdirkan kita ini di pinggir pantai selatan? Itu ada maksud Allah. Ada maksud. Wis sampean sing belum beat, saya jaluk tolong sampai ngasto tuyok. Sedikit aja. Kalau nggak ada tuyok, itu sampean kok nonang tangan. Engkau ditilati maneh. Apa-apa. Karena memang saya tidak mengondisikan terhadap panitia. Ini tadi. Enggak. Terus yang paling penting ketika jenengan mengke sesarengan kholwat, kok yo Allah buka alam kasab, ditemukan saudara sampean, ojo melayu, wis menengoan. Ngoten nggih? Wis. Sampun. Nah, khusus niki sing dereng nanti beat lho. Sing sampun sih pun maklum. Sing sampun pun maklum. Ada pertanyaan, apa sah yang ada di luar sana lewat YouTube? Walaupun jenengan tidak mengikuti beat lewat live alias siaran tunda, itu sah. Dasare opo? Pun ngeten. Beat iku nek miturut toriko, gak podo ambek hakikat. Nek ing dalem toriko, gak mungkin jenengan iku diarahkan bahwasannya yang membeat itu Allah. Gak mungkin. Mesti guru. Alias disebut mursyid. Dalam diri mursyid nggih ngoten. Mesti rumangsa kemursidan makhluk kita yang membeat. Ini aturan di dalam tata tertib di thariqah. Tapi kalau di hakikat beda. Makanya di dalam hakikat itu mengapa yang dibeatkan itu adalah dzikir sirul asrar yang kami sebut sebagai wasilah untuk sebagai warisan dari Allah terhadap hambanya. Sehingga maksud terjemah daripada beat secara hakikat adalah menyambungkan talinya ruh datang Allah yang selahun ini keputus nafsu, selalu lalai terhadap dirinya, gak ada kesadaran kalau apa yang terjadi pada diri kita, di luar diri kita, yang berperan hanyalah Allah. Sehingga dengan sirul asrar inilah jenengan akan didunung hati. Saya bersaksi, itu maksudnya ruh sampeyan ini. Hati jenengan harus ada rasa, harus ada iman, bahwasanya urip dalam diri, di luar diri kita, itulah wujud Allah. Berarti tidak ada Tuhan yang bisa nyambung tali iki kejaba Gusti. Sehingga hati sampean pada saat lesan mengucap asyhadu alla ilaha illallah, hati sampean harus beriman, meyakini, merasakan sing sampean terko, sing sampean imani untuk menyambungkan tali ini hanyalah urip, sing urip iku ning awak sampean dewi. Paham nggih? Dari sapa? Allah iku pangeran diterangno oleh alim ulama itu. Berarti kenal sampean iki, roh sampean kali kula niki datang pangeran hanya sebatas nama. Itu bukan saksi. Mosok sampean nyeksekno jenengan. Tak mboten ka oleh. Kudu nyeksekno menyang sing duwe jeneng. Syaratnya kudu ketemu. Allah, jikalau saya sudah bertemu Allah, wujudnya saya akan diterima oleh Mbak Desi. Cintaku kalau aku sudah ketemu Mbak Desi. Kok mesti Mbak Desi sih Gus? Lawang ngeruh jenengku ya iku tok. Iki umpama seperti itu. Lalu syahadat yang kedua, bersaksi yang kedua, iman sampean Muhammad. Sopo Muhammad iku?
versi syariat jenengan apa iso nyekseni wujudnya beliau iki syahadat sing nomor loro iki proses mboten saged akhirnya sampai niku tembung jari terus Allah tadi makhluk ono agama Islam dari mazhab apapun syariat mengatakan yang namanya Muhammad jenengan tidak laki, tidak perempuan, tidak manusia, tidak hewan, tidak tumbuh-tumbuhan. Intinya mafis samawati wa mafil ardi. Apa perkara itu disebut status iku. Jenengan wujud dohir iki lo bisa nyapo-nyapo. Paham? Lah wujudnya udan, wujudnya jenengan dohir iki. Yo iki makhluk, yo iki Muhammad. Sebab jikalau makhluk yang ada di langit dan di bumi, jikalau tidak digerakkan Allah, tidak akan pernah bisa gerak sendiri. Orang Jawa itu Pak, nek cara kula ngaji ilmu sejati, ilmu kejawen, genah gampang, ngeten. Diisarono dalang ambek wae. Kekasih Allah. Akhirnya nek ono perkara apik lan elek ati sampean iki gak protes. Sebab wayang gak ono sing wayang protes nang dalang. Ora enek. Tidak ada. Pendowo. Nah, pendowo. Wae Pak. Awal iku mesti lakon ngamarta iku mesti remek. Mosok ajenge selesai baru dimenangke Gusti. Protes. Yo cok ngono lah lang dalang. Lah kok no kulo menang, saya menang awal sampai akhir menang tok, gak soro belas. Yo gak iso, wayang iku protes. Sing ngamar sing Astina ya ngono, ora iso, tidak bisa dia itu protes nang ngene dalang. Dosa muka. Misali, kulo niki nek wis tutup lakon kok mesti hancur kalah yo anoman. Lah ngoten to? Dosa muka iku akan tangi Pak nek ono minuman keras ngaten wis mung suwi dosa muka niku sinten Pak De anoman nggih kerasati anoman niku nggih dicowokoti akhire metu getihe nang donya dadilah wit ning kuburan niku lho sembujo mangkane sembujo iku wite merengkel iku darai dosa muka dosa iku 10 muka iku raine 10 semuanya baik yang ada di negeri Ngamarta atau Ngastino akhirnya dadi siji nek wis buyar Pak dalang lebokno kotak pun mriku masuk dalam kelompok ala inna auliya jadi mana manut mawon manut wae dijawab di dalam ayat itu wabtali fima Allah darul akhir urusan rohaniah sambung menyang Gusti Allah masuk ning alam akhir otomatis harus membawa wasilah tali iku dzikir sirul asrar lupa bisa masuk ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram lahumul fatihah. Khususan jami'i masyayihi ila muntahum lahumul fatihah. Wa ila abaina wa ummatina ahli baitina khususan jami'il arwah di hadil majlis dohiron wa batinan wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah. Tas. Tas.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan memuji, menyembah kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai pejamkan mata, sampai dilu, sampai melebuning nafas, temui wujud Allah urip di situ. Monggo. Pun sampai terus no. Ya Allah ya Tuhan kami, berpuluh-puluh tahun kami zalim padamu ya Allah, dengan bentuk selalu melalaikan dirimu, sehingga kami takabur, sombong terhadap dirimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala yang telah ku perbuat, kezalimanku terhadap dirimu selama ini. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan orang tuaku yang sudah tiada, anak-anakku, jadikanlah dia sebagai anak yang saleh di dalam roh. Ya Allah, aku menghadap malam hari ini, entah yang terakhir atau yang jadikanlah kami terus-menerus untuk bisa memegang talimu ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami yang tidak bisa kami hitung. Hanya rahmat-Mu lah ya. Semua ini akan kami
terima dengan ikhlas dan ya Allah, terimalah kami menghadap terhadap dirimu. Terimalah kami sebagai hamba yang kau kasih. Terimalah kami sebagai hamba di mana kami tidak akan pernah bisa apa-apa. Terimalah kami sebagai hamba-Mu yang mukhlas ini, hamba yang kau pilih, dan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kami sadar pada malam hari ini, di mana kami selama ini sombong berlaku terhadap-Mu. Saya merasa kami bisa mempunyai ini, mempunyai itu. Oleh sebab itu, karena rahmat-Mu lah ya Allah, semua itu menjadi pengampunan terhadapku dan saudara-saudaraku, baik yang ada di alam dohir maupun di alam gaib. Ya Allah, sebenarnya kami tidak mampu menghadapi nafsu, karena mulah semua itu pertolongan. Ya Allah yang terakhir, janganlah kami kau matikan dalam keadaan syirik. Matikanlah kami selalu dalam keadaan iman hanya padamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan yang Maha Suci. Sekarang kami sadar bahwasanya selama ini saya dibujuk rayu oleh nafsu dalam diriku sehingga aku mencintai selainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam hari ini ikrarku selamanya ku katakan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, untuk wilayah Malang, andai kata memang toh Allah menghancurkan internet, jenengan gak usah khawatir. Pedoman yang bisa dibaca nanti pasti Allah berikan. Oleh sebab itu, kami mohon maaf jikalau untuk masuk di 2025 kami menutup akses WA dan telepon. Dikarenakan kami sudah waktunya untuk menulis pedoman kitab yang harusnya dengan bawah. Sampai berapa bulan aku juga nggak tahu. Yang jelas nanti ada 2 warisan yang harus kami berikan terhadap jenengan. Di samping Al-Quranul Qadim, juga landasan dasar tauhid yang semuanya untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Saya juga nggak tahu harus disuruh Allah duduk berapa bulan. Semuanya aku berikan, kuserahkan pada Allah. Urusan nanti apakah di tahun itu secara tausiah lahir seperti biasanya jalan atau tidak, sampai detik ini kami belum dapat kabar. Belum dapat kabar kepastian. Cuman kabar kepastiannya saya harus menutup akses jalur WA dan telepon supaya saya lekas selesai menulisnya dalam bahasa Arab, Quran dan bahasa Indonesia. Jadi setiap kalangan nanti bisa mempelajari. Khusus untuk Al-Quranul Qadim jangan pernah diturunkan kepada mereka yang tidak ahlinya, bukan ahlinya. Jangan.
disebut sebagai ahlinya kalau sudah paham di dalam kitab yang pertama, yaitu Dasar Dinut Tauhid. Baru itu boleh untuk dibaca oleh mereka yang sudah ahlinya. Cara untuk kami sampaikan nanti macam-macam. Apakah lewat kirim JNE yang jauh, ataukah jenengan ambil di pondok? Yang jelas nanti kalau sudah selesai baru saya WA. Saya status di status kami. Aku nggak ingin kitab ini nanti jatuh pada orang yang hatinya masih cenderung ke nafsu. Sebab kalau jatuh terhadap hati yang condong terhadap nafsu, pasti mengatakan kitab ini kitab yang menyesatkan. Padahal inilah nyatane Al-Qur'anul Qadim sing tanpa dinulis tapi bisa diwaca. Ini tak nyata, tak balik sairi. Yang asalnya tidak tertulis, ini nanti saya syariatkan berupa tertulis. Tapi nyuwun sewu, kalau ini ketahuan oleh tangan yang tidak bertanggung jawab, saya bisa dipidanakan. Gak apa-apa, itu pasti aku kuhadapi. Makanya saya berpesan, jangan ini dijatuhkan pada tangan yang hatinya condong terhadap hawa nafsu. Jangan. Suruh untuk belajar kitab yang pertama, yaitu Dasar Tauhid ini. Hujah semuanya tidak kuambilkan hanya dari ijma qiyas hadis, yang lebih kokoh saya ambilkan dari Al-Qur'anul Karim. Urusan diterima atau tidak oleh umat gak ada masalah. Nah, jadi kabar yang terakhir, apakah saya diperbolehkan untuk diteruskan seperti biasanya berdakwah luar ponpes atau tidak? Sampai detik ini belum ada kepastian. Yang sudah pasti adalah tutup akses WA dan telepon. Jikalau jenengan nanti ingin tahu keadaan di pondok, bisa tanya pada teman-teman yang ada di pondok. Jikalau memang toh itu saya tidak boleh keluar, tetap saya akan mengaji lewat jalur di pondok sesuai dengan jadwal jenengan masing-masing. Satu contoh, minggu pertama jatuh di Sumber Pucung, jadi saya ngajinya secara syar'i dohir di pondok. Sumber Pucung bisa pakai layar, ngaji bareng di pendopo, bisa langsung tanya jawab di situ. Dan atau nyuwun sewu, jenengan tidak pakai layar, jenengan langsung datang ke majelis, monggo. Tetap ngaji di jalan, cuman saya boleh atau tidak silaturahim datang di tempat ini belum dapat jawaban sesuai dengan jadwal masing-masing. Sampai gak oleh kecil hati, sampai juga jangan mempunyai angan-angan muklason pure. Jangan. Saya ini hanya bisanya mengikuti arus apa yang menjadi ketetapan Allah. Sehingga mengapa bulan Desember ini saya betul-betul mohon secara syar'i terhadap jenengan, jadikan satu sebagai proposal saya untuk diperbolehkan putusan hukum hakim yang paling adil Allah. Ya wis, tak ada kesempatan maneh untuk keluar. Betul. Lihat aja. Tapi sebetulnya itu sudah ada tanda-tanda tidak boleh keluar. Apa? Saya disuruh nulis. Ini loh yang menurut saya berat. Meninggalkan jenengan artinya nggak rawuh ning majelis-majelis sampai. Sebetulnya aku lebih berat. Tapi apa boleh buat? Kalau toh ini proses yang harus saya jalani sehingga munculnya kitab itu, mengapa tidak? Maka
Kuharap jangan salah paham. Ngoten nggih? Estu jangan salah paham. Satu. Nomor dua, biasanya ada perintah untuk tidak boleh diparani. Itu biasanya ada istisna, dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Aku nggak tahu daerah mana yang saya diperbolehkan untuk ke situ. Artinya mesti ada yang dikecualikan oleh Allah. Artinya dibolehkan untuk rawuh di tempat itu. Loh, betul. Padahal tadi larangan, betul. Sama dengan gini. Puasa Ramadan wajib, tentu syariat. Tapi tidak wajib bagi sopo. Ya, betul. Berarti itu dikecualikan. Perkara yang dikecualikan mesti jumlahnya sedikit daripada yang tidak dikecuali, sehingga tolong nanti kalau sudah masuk di tahun 2025 ada yang dikecualikan, jenengan jangan punya hati iri. Ono oleh ini kok gak, jangan, tolong jangan ya, tolong jangan. Ingat, berilah saya kesempatan untuk melewati situasi yang menurut jenengan kali kula nggak menginginkan. Allah bermaksud supaya jenengan kali kula iku mempunyai data yang otentik, dasar hukum sing sah. Iki maksud saya. Sehingga jangan heran kalau Gus Dur ngomong Al-Qur'anul Qadim iku wahyu minulya tanpa dinulis tapi bisa diwaca. Bener tahun iku. Nah, untuk tahun berikutnya siapa tahu berubah, wahyu yang minulya iso ditulis juga bisa dibaca. Sapa sing saged maca? Mereka yang masuk golongan orang yang membawa warisan wasilah. Bukan maca ABC, bukan. Maca sing dimaksud angen-angen dan iso nrimo. Niku lho. Maksudnya bisa diwaca tulisan itu. Itu oke. Contoh. Siapa ulama sak dunia bisa mengartikan alif lam mim? Gak ada. Kalau bismillahirrahmanirrahim semua bisa mentafsir. Kalau alif lam mim yasin kaf ha ya ain shad itu gak ada yang bisa. Sebab ini diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 7. Ini termasuk golongan ayat-ayat yang mutasabihah. Itulah wujud Al-Qur'anul Qadim. Ora iso maca. Maksudnya mboten maca alif lam mim, bukan. Artinya itu bagaimana? Makanya jenengan sing apal Al-Qur'an dari sisi makharijul huruf secara syar'i ojo kemlelet. Ngerti ayate maknane ayat muhakamah Al-Qur'an, bahkan jenengan hafidah ojo kemlelet. Tahu kemlelet? Ojo kemlelet nang Allah. Temen ojo. Tidak ada gunanya amalia kita ketika tiap saat dan waktu hafal Al-Quran sementara hati kita itu masih berbuat zalim pada Allah. Ini gak ada artinya. Justru kehafalan kita, mengerti kita baik secara ilmu nahwu, sorof dan tajwidnya menjadikan takabur kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita ngaku lo niki lho Pak, maksudnya pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah masuk jam 9:30. Kalau tanya terakhir, tolong apa praktek yang sudah jenengan praktekkan tadi pendam dalam hati jenengan, lakukan terus menerus sesuai dengan apa yang ada di dalam wadah jenengan dzikir tersebut. Yang kedua, apakah ini diadakan tanya jawab? Belum manut, lah wis notok sih mau. Cukup ya, cukup karena jauh-jauh ada yang Jawa Tengah. Monggo kita tutup sarana donga sing donga iki
kudu duweni tata krama donga. Tata kramane donga, apapun sing sampeyan keinginan, apakah urusan dunia, apakah urusan akhirat, tolong hati jenengan lepaskanlah keakuan jenengan. Ini toto kromone wong donga miturut hakikat harus husnul adab, bagus toto kromo ing ngersane Gusti Allah tatkala donga. Jadikanlah doa itu tidak minta, tapi doa itu untuk menghadap bertemu Allah, berarti tidak lepas dari wasilah. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin, sebelum kami tutup, kami atas nama Mukhlason pribadi, bila mana sudah 24 tahun ini ada kalimat ucapan yang kurang pantas atau menyinggung perasaan jenengan atau kesalahan kami dalam hal apapun, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Dan juga saya mewakili seluruh jamaah baik yang hadir maupun yang di luar ucapkan beribu terima kasih atas fasilitas yang sudah saudara-saudara kami di wilayah Malang memfasilitasi di tempat ini untuk bersilaturahim, untuk bareng menuju dan bertemu Allah. Segala kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.